Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah mechanical keyboard yang udah ada RGB-nya dari Digital Alliance. Ini tuh Mecha 8X Plus. Dan juga dia masih tergolong budget nih. Bakal worth it atau enggak? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih untuk Digital Alliance yang sudah mengirimkan keyboard ini untuk kita review. Kalau untuk harganya di official store Digital Alliance, Mecha 8X Plus ini itu di 559.000. Tapi pas saya lihat sih, atau pada saat video ini di tag, itu lagi ada potongan, jadi cuma 555.000 aja. Nah, kalau dalam boxnya yang pasti dapat keyboardnya, dapat satu kabelnya nih USB-A ke tipe C. Terus untuk switch cadangan yang udah dapat satu. Dan juga yang pasti udah dapat switch puller dan key puller. Ditambah juga manual dan garansinya. Oke, ini dia barangnya. Langsung kelihatan ya, dia berwarna putih gini. Cakep sih, dan dia itu 82 keys. Jadi dia tuh layoutnya kalau nggak salah di 75%. Ukurannya sendiri di 332 x 133 x 50 mm. Dan kalau untuk beratnya sendiri kira-kira di 800 gram. Dia ini bisa untuk macOS dan juga Windows XP ke atas ya, sampai Windows 10 gitu. Kalau kita bicara build, udah kerasa kokoh sih dari pertama keluarin barangnya dari kotak nih. Saya coba langsung pegang, langsung kerasa kalau dia itu kokoh, nggak ringkih. Dan bisa juga dibilang ketika saya coba miring-miring kayak gini, kerasa sih dia nggak yang ada bunyi-bunyi gitu. Dan juga ketika digoyang, ya nggak ada bunyi sama sekali sih untuk di bagian dalamnya. Jadi dalam arti dalam udah kerasa, udah bagus aja gitu, udah kokoh. Untuk materialnya sendiri dia menggunakan ABS plus metal top plate cover. Dan dia menggunakan gasket mount yang setahu saya tuh kayak ada lapisan rubbernya gitu kan. Jadi memang ketika ditekan untuk si keyboardnya ini, dia tuh akan lebih nyaman aja gitu. Nggak yang terlalu, bisa dibilang kayak impactnya tuh nggak terlalu kasar karena ada lapisan rubbernya tadi. Nah, sekedar mau cerita aja nih, kalau misalkan kalian yang tipenya jorok terus kalian pakai keyboard ini, bakal bisa sih, ini bakal jadi cepet kotor gitu. Jadi saya sarankan lebih baik ditutup kalau nggak dipakai. Soalnya dia putihnya tuh terang banget dan kentara banget. Kalau memang ada kena ya lecet dikit gitu, atau ada yang bisa masuk sela-selanya aja, itu bisa kelihatan banget. Ya intinya sih saya sempet ketika lagi ngemil gitu di depan komputer, terus ada serpihan roti jatuh masuk ke dalam keyboard ini di bagian sela-selanya. Awalnya sih saya kayak, loh ini gimana caranya nih? Ya daripada saya buka ya pakai pullernya, saya coba balikin aja, terus saya goyang-goyang gini, keluar sih emang. Tapi tetap seperti saya bilang tadi, kelihatan banget kalau dia tuh kotor gitu. Nah, kalau buat yang nyari desainnya tuh gaming banget, nggak dapet sih feel-nya untuk di Mecha 8X Plus ini. Cuman buat saya sih masih oke-oke aja ya, apalagi ketika RGB-nya juga menyala. Dan juga nih, misalkan buat kalian yang setting komputer ini banyak warna putihnya, menggunakan ini sih bakal cakep sih. Oh ya, kalian juga notice kalau di atas ini ada knob gini ya, dan ini tuh bisa diputar untuk mengatur volume mau naik ataupun turun. Dan bisa ditekan juga, jadi ini tuh untuk play atau pause. Nah, kalau untuk Digital Alliance Mecha 8X Plus ini, dia belum wireless sih. Tapi dia untuk kabelnya sendiri udah detachable, jadi udah bisa dicabut dan bahkan diganti. Cuman kalau untuk kabelnya sendiri sih udah bagus ya, dia berwarna abu-abu gitu, nggak terlalu putih banget. Dan juga udah kuat ya, jadi ketika saya tarik-tarik tuh dia kerasa aja gitu, dia nggak yang gampang copot atau bisa dibilang putus. Dan juga dia udah braided. Nah, kalau untuk panjangnya sendiri itu di 1,8 meter. Kalau untuk switchnya sendiri dia menggunakan 2 pin removable Outemo, dan itu dia tersedia di 3 warna ya, ada yang blue, ada yang red, dan juga yang brown. Kalau yang kita ini itu yang blue dan bunyinya seperti ini ya. Oke. Oh ya, saya cobain juga pakai pullernya, enak sih ketika untuk nyabut keysnya dan juga untuk nyabut si switchnya di dalam. Tapi kerasa memang untuk switchnya ini agak keras ya, mungkin karena barang baru juga kali ya. Dan ketika saya tarik tuh langsung kayak kelempar gitu jauh gitu, dan ini switchnya kemana nih? Ya bisa dibilang sih bagus ya, dalam arti dia aman di dalam, dia nggak yang gampang copot sendiri. Dan kalau untuk di bagian bawahnya udah ada kaki-kakinya ya, dan ini sudah menggunakan karet. Jadi ketika saya pakai kayak mousepad gitu, yang saya pakainya yang lebar, dan itu sih nggak gerak-gerak ya, selama saya pakai si keyboardnya aman-aman aja. Nah, tapi kalau buat saya sendiri, saya naikin ya, saya buka untuk si kakinya yang di belakang ini, jadi dia posisinya itu agak miring seperti ini. Dan juga kalau dari pengalaman saya, langsung saya pakai seperti ini sih masih kerasa cepat pegel ya, karena agak lebih tinggi gitu untuk si tangan saya. Jadi saya memang udah terbiasa menggunakan hand rest gitu atau wrist rest, dan itu tingginya yang hampir mendekati si tinggi Mecha 8X Plus-nya. Saya pakai sambil berjam-jam, kerasa nyaman kok. Tapi itu balik lagi ya ke referensi masing-masing, mungkin ada yang sudah terbiasa tanpa hand rest dan udah nyaman. Kalau untuk keysnya sendiri yang double injection, bisa dibilang sih selama saya tekan dia selalu responnya bagus dan juga nggak pernah ada masalah ya. Kalau untuk kliknya sendiri,
Memang sih buat saya pribadi lebih prefer untuk menggunakan yang red switch bisa dibilang, karena buat saya untuk klikinya tidak terlalu yang ribut seperti blue. Cuman seperti saya bilang tadi, karena dia gasket mount-nya juga kali ya, jadi kerasa agak berbeda aja dengan yang tidak menggunakan gasket mount tadi. Bisa dibilang ini lebih soft aja gitu untuk si klikinya. Karena memang untuk yang blue switch-nya ini tuh dibilangnya dia tuh clicky, linear, dan tactile. Ya itu pasti balik lagi ke referensi masing-masing ya. Terus selama saya penggunaan ini juga lumayan sih, dalam arti dia udah cukup lengkap. Kalian bisa ngatur medianya juga, di atas ada play pause, next track, ya untuk mengatur volume juga udah ada. Jadi tambah ada knob-nya juga kan. Oh ya, mau singgung juga kalau untuk lampu indikatornya ada di sebelah sini ya. Jadi di sini tuh misalkan kalian caps lock-nya nyala atau enggak, kalian bisa lihat untuk di lampu indikatornya di sebelah sini. Ya masih cukup nyaman kalau untuk posisinya. Jadi ketika caps lock-nya nyala tuh masih bisa kelihatan, walaupun memang ketika RGB-nya lagi nyala si lampu caps lock ini kurang terang sih menurut saya. Jadi saya kadang kayak ini nyala atau nggak sih sebenarnya gitu. Nah kalau kita bicara untuk LED RGB-nya, dia ada di semua case-nya termasuk di bagian knob-nya ini, dan dia ada 19 mode gitu. Kalian bisa langsung tahan FN terus tekan di ins atau di insert, dan itu kalian bisa ganti modenya. Terus yang pasti kalian bisa mematikan juga ya untuk si RGB-nya, dan bisa mengatur brightness-nya. Kalau brightness sendiri ada 4 tingkatan. Dan juga kalian bisa mengatur untuk warnanya ya. Jadi kalau kalian mau ganti warnanya bisa juga langsung di keyboardnya, dan juga untuk mengatur speednya atau kecepatannya. Jadi misalkan yang flowing gitu, kalian bisa mengatur untuk si flowing ini secepat apa. Dan juga bisa untuk mengganti arahnya. Jadi misalkan flownya ke kanan, kalian mau mengganti untuk yang ke kiri, itu jadi bisa langsung di keyboardnya. Dan kalau untuk terangnya juga udah cukup banget ya, walaupun dia putih dia tetap kelihatan kalau untuk warnanya ini keluar. Tapi yang pasti dia udah ada untuk softwarenya juga ya, dan kalian bisa download di digitalalliance.co.id, itu di bagian support seingat saya. Nah kalau yang di softwarenya ini yang pasti ada untuk save profile kalian ya. Jadi misalkan ada pengguna yang lebih dari satu di komputer yang sama, kalian bisa untuk punya profile masing-masing. Terus sama seperti yang kalian bisa atur di keyboardnya juga, di sini kalian bisa atur juga untuk si LED RGB-nya, mau warnanya, speednya, dan juga mode-nya. Terus di sini ada button setting. Di sini kalian bisa mengatur fungsi dari untuk keys-nya ini. Dan yang pasti untuk gamer sudah bisa untuk macro setting. Selain itu juga di software ini kalian bisa untuk lock tombol Windows-nya, ada quick keyboard setup-nya juga, dan USB report rate. Itu aja sih kalau untuk di softwarenya, dan kalian bisa masuk ke setting juga kalau kalian mau mengganti dari bahasa Inggris menggunakan bahasa Cina. Cuman nih, dari pengalaman saya menggunakan softwarenya ini, ketika saya habis download aja itu langsung Windows saya ngedetect kalau ini tuh ada kayak semacam virusnya gitu. Pokoknya dibilang ini tuh ada ancaman, ada threat-nya. Dan sepertinya Windows langsung otomatis menghapus sebuah file yang di dalam softwarenya ini. Jadi bahkan ketika saya sudah coba install pun itu tuh masih kayak apa ya, bisa dipakai kalau untuk software ini, cuman tetap selalu ada kayak warning yang bilang bahwa ini file exe-nya udah nggak ada. Jadi bisa dibilang ini kayak tidak akan berfungsi secara normal. Saya waktu record si softwarenya ini sih masih normal-normal aja, bisa saya pakai, dan ketika saya lagi ganti RGB-nya tetap dia langsung ngeganti juga untuk keyboardnya. Cuman ada error yang kedua muncul nih, ada kayak warning gitu bahwa tidak bisa recording. Saya nggak ngerti ini maksudnya recording apa. Mungkin ya untuk masalah ke makro settingnya. Jadi sayang aja sih kalaupun ada softwarenya tapi tidak bisa pakai makro settingnya. Saya nggak ngerti sih ini apakah memang karena Windows 10 ini terlalu strict. Cuman saya cobain juga nih di laptop yang menggunakan Windows 10 juga, dan hasilnya sama. Bahkan sebelum saya install, si Windows langsung bilang ini tuh ada threat nih untuk si software yang ini. Jadi saya nggak berani install sih akhirnya. Dan kalau di komputer saya sih intinya saya cuman beraninya ya ganti-ganti LED RGB-nya aja ya, karena itu juga ngeselin gitu, karena si errornya ini keluar terus. Bahkan ketika saya minimize si softwarenya ini juga tetap si warningnya ini keluar, dan akhirnya harus benar-benar saya close untuk softwarenya baru dia hilang untuk si error atau warningnya ini. Ya perlu saya mention aja sih, saya nggak tahu apakah ini memang dari dulu seperti ini atau memang lagi ada trouble aja nih kebetulan pas saya lagi cobain install si softwarenya. Intinya sih dari pengalaman saya menggunakan Mecha 8X Plus ini untuk beberapa hari nggak pernah ada masalah sih. Saya cobain main game, saya butuh yang tekannya cepat gitu, dia masih bisa respon dengan baik juga gitu, dan saya cobain untuk sekedar mengetik masih nyaman. Dan kalau untuk masalah ke tactile dan klikinya ini yang pasti balik lagi ke referensi masing-masing ya. Kalau buat saya pribadi mungkin masih lebih nyaman kayaknya menggunakan yang red. Tapi untuk yang blue-nya ini seperti saya bilang tadi, mungkin karena ada lapisan rubbernya tadi juga, jadi kerasa lebih soft aja gitu, nggak yang terlalu klik banget gitu. Jadi agak klik lebih nyantai aja gitu. Kesimpulannya sih bisa banget ya saya rekomendasikan, apalagi kalian yang setup komputernya seperti saya bilang tadi berwarna putih misalkan. Ini cakep banget sih dari desain pertama kali saya keluar, ini kayak ini oke banget sih, kelihatan tampilannya, dan juga ketika saya pakai kenyamanannya. Cuman tadi aja di masalah softwarenya saya nggak yakin itu bisa dipakai. Tapi saya nggak yakin juga apakah ini di semua Windows atau di semua komputer. Intinya saya coba di dua komputer yang berbeda gitu, satu di laptop, satu di PC di rumah.
keduanya menggunakan Windows 10 dan hasilnya sama. Ya mudah-mudahan aja kalau emang itu trouble, Digital Alliance bakal perbaikin ya, atau ya bisa dibilang mungkin ngecek lagi apakah softwarenya memang ada virusnya atau gimana, atau ada yang bertentangan dengan Windows sampai si Windows langsung ngedetect itu sebagai threat gitu, sebagai ancaman. Tapi baik lagi, untuk Mecha 8X Plus ini di harga 500 ribuan oke banget, bisa banget saya rekomendasikan. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!